Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Intip Sejarah. Pada hari ini kita akan mempelajari materi perlawanan di Penogoro. Di sekitar tahun 1825, kondisi sosial politik di Jawa diwarnai beberapa hal. Yang pertama, semakin kuatnya campur tangan Belanda terhadap internal kerajaan. Yang kedua, raja-raja Jawa diperlakukan seperti bawahannya di Batavia. Dan yang ketiga, secara internal kondisi kerajaan diwarnai praktek korupsi yang merusak kestabilan kerajaan. Buruknya lingkungan istana telah memudahkan Belanda untuk melakukan adu domba serta intervensi di wilayah kerajaan. Selain itu, para bangsawan yang membutuhkan uang menyewakan tanahnya kepada pengusaha Eropa. Mereka mengolahnya menjadi perkebunan kopi, tebu, dan lada. Para pengusaha Eropa ini sangat tidak menghargai adat istiadat pribumi. Mereka melakukan tindakan asusila, mabuk-mabukan, dan menggunakan opium. Pangeran Diponegoro menunggu waktu yang tepat untuk melakukan serangan terhadap Belanda. Dan momentum itu terjadi pada tahun 1825, di mana Belanda membangun jalan baru yang dekat dengan Tegalrejo, tempat tinggal Diponegoro. Belanda memasang patok-patok kayu sebagai batas pembangunan jalan dan melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Tindakan ini membuat Diponegoro merasa terhina. Pangeran Diponegoro pun akhirnya mengobarkan perlawanan terhadap Belanda di Tegalrejo. Perlawanan tersebut meluas sampai ke beberapa daerah di Jawa Tengah. Menghadapi perlawanan yang kuat dan membahayakan, Belanda mendatangkan pasukan dari Sumatera Barat yang semula ditugaskan untuk melawan kaum Padri. Belanda membangun benteng pertahanan atau benteng Stelsel. Sistem benteng Stelsel ini mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro dan Belanda menekan Pangeran Diponegoro untuk menyerah. Belanda juga mengumumkan adanya pemberian hadiah kepada siapa saja yang berhasil menangkap Diponegoro, hidup atau mati, dengan hadiah 20.000 ringgit. Akan tetapi rakyat tidak menanggapi. Belanda pun akhirnya melakukan siasat tipu muslihat, berpura-pura mengajak Diponegoro untuk berunding. Melalui siasat tersebut, maka Diponegoro pun akhirnya ditangkap di wilayah Magelang, Jawa Tengah. Lalu diasingkan ke Manado pada tahun 1830. 8 Januari 1855, Pangeran Diponegoro wafat di Manado. Demikian materi pada hari ini. Sampai bertemu kembali pada materi berikutnya.